على محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi orang kalau sudah betul-betul mencintai karena Allah, dia itu memiliki hati selapang samudra untuk bersabar menghadapi kekurangan dan menghadapi khilaf yang ada pada diri temannya dan sahabatnya. Ya, dan dia bersabar. Kalau ternyata temannya itu masih jatuh bangun di dalam meninggalkan maksiat, dia harus sabar. Bahkan kalaupun temannya sudah solid dan lebih solid daripada dirinya, pun tetap harus sabar. Ya, makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat yang ke-28. Ketika Allah menyampaikan wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu sama orang yang menyeru kepada Allah pagi dan sore untuk ingin mendapatkan wajahnya Allah dan rahmatnya Allah. Kalau sama orang sabar, orang yang taat saja kita disuruh sabar, apalagi sama orang yang terkadang teman kita ini masih jatuh bangun di dalam kebaikan dan masih jatuh bangun ketika meninggalkan maksiat, ya harus sabar. Jangan pernah mengejar kepuasan. Kalau kita sudah mencelup pertemanan kita ini karena Allah, kalau sudah kita mencelup pertemanan ini karena Allah, jangan pernah mengejar kesempurnaan. Karena tidak akan pernah kita mengejar. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan. Jangan mengejar kepuasan karena kita pun tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Ya. Makanya kalau orang sudah saya berteman supaya saya puas, tidak bisa puas. Ya. Karena berteman itu kadang-kadang kayak kita seni berumah tangga. 50% kecocokan, 50%-nya lagi adalah seni untuk menghadapi ketidakcocokan kita. Makanya harus betul-betul kita memiliki sebuah konsep. Oh, kalau saya mencintai karena Allah itu ya saya harus siap dengan kekurangan dan saya harus menerima lapang segala aib yang dimiliki olehnya sebagaimana saya pun memiliki aib dan saya memiliki kekurangan. Dan tidak menuntut kesempurnaan. Tidak menuntut kesempurnaan. Tidak setiap pertemanan kita yang diniatkan karena Allah itu menjadikan kita puas terus. Belum tentu. Saya ambilkan sebuah contoh. Pada waktu habis perang Hunain, pada saat itu, maka para sahabat yang datang dari kota Madinah tidak mendapatkan ghanimah. Justru orang-orang mu'alaf yang datang dari kota Mekah yang baru saja masuk Islam, mereka mendapatkan pembagian harta ghanimah yang lebih banyak. Ya. Jadi mereka mendapatkan harta ghanimah yang lebih banyak. Nah, para sahabat Ansor dan para sahabat Muhajirin yang saat itu membersamai Nabi itu kan mereka berpikir, kok Rasulullah tidak ngasih ghanimah ke kita ya gitu. Tetapi justru orang-orang kabilah baru di kota Mekah malah mendapatkan ghanimah yang lebih banyak daripada ghanimah kita, daripada kita gitu. Padahal mereka baru masuk Islam. Padahal pada saat itu alasan Rasulullah memberikan ghanimah yaitu memberikan ghanimah kepada kabilah-kabilah kota Mekah karena mereka baru masuk Islam. Supaya supaya memantapkan mereka di dalam berislam. Lah, para sahabat ini sempat kecewa. Wah, kita nggak dapat ghanimah gitu. Tapi yang menarik adalah Rasulullah SAW berkata, apakah kalian tidak ridho mereka pulang dengan membawa onta, dengan membawa kuda, dengan membawa ghanimah yang mereka bawa ke rumah mereka, dan kalian membawa aku di tengah kalian untuk pulang ke rumah mereka? Mana yang lebih kalian ridho? Ya, disitulah para sahabat itu nangis. Tapi sempat mereka agak kecewa. Artinya bahwasanya pertemanan itu tidak selamanya tidak kecewa. Kadang-kadang kita mungkin kecewa gitu. Dan kita harus sadar satu term dan condition. Apa itu? Sesungguhnya
orang yang di dekat kita adalah orang yang paling besar. Orang yang di dekat kita adalah orang yang paling besar kemungkinan untuk berbuat salah kepada kita. Jadi orang yang paling di dekat kita itu orang yang paling besar kemungkinan berbuat salah untuk kita. Makanya kalau kita tidak betul-betul dewasa memaknai pertemanan dan memaknai persahabatan kita, tidak dewasa bahwasanya kita berteman karena Allah itu tidak mengejar kepuasan, ya kalau kita tidak dewasa tidak akan pernah bertahan lama. Nah, makanya yang ketiga adalah kalau kita memang betul-betul berjumpa karena Allah, maka kita harus siap dengan kekurangan-kekurangan sebagaimana Dia telah siap menerima kekurangan kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang kelima insya Allah kita bahas nanti lain kali pada pertemuan kita berikutnya. Tapi setidaknya kita belajar pada hari ini, Masya Allah ya. Kalau ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup, jadilah walinya Allah. Walinya Allah itu bisa dari kalangan wanita, bisa dari kalangan laki-laki. Kamu jadi dokter, kamu jadi pasien, kamu jadi pebisnis, kamu jadi orang kantoran, orang kerja swasta, semuanya masih bisa kemungkinan untuk menjadi walinya Allah. Dan salah satu ciri khasnya walinya Allah itu apa? Mereka tidak hanya membina hubungan hablum minallah, tapi juga menjaga hubungan hablum minannas. Dan ketika mereka berinteraksi, ketika mereka bermuamalah, para walinya Allah ketika bermuamalah, tidak ada niatan dan dorongan mereka ketika berteman kecuali satu, alasannya karena Allah. Kalau sebuah pertemanan itu sudah diniatkan karena Allah, maka ada tiga yang dilakukan. Satu, menyadari betul pertemanan itu mau dibawa kemana arahnya. Mau dibawa kemana arahnya. Kalau dibawa kepada Allah, maka dia sadar dari pertama kali. Bukan karena pansos, bukan karena orang itu terkenal, tapi betul-betul karena Allah dan bukan karena profit yang ingin didapatkan. Yang kedua, kalau betul-betul kita mencintai karena Allah, maka kita saling menasihati. Bukan hanya sekedar tertawa, bukan hanya sekedar bercanda, bukan hanya sekedar saya menjadi apa adanya kalau berteman dengan dirimu. Bukan itu pertemanan karena Allah. Tapi menasihati dan ada kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, pada perubahan hidup. Dan yang ketiga, harus siap menerima kekurangan. Sebagaimana kita pun memiliki banyak kekurangan. Masih ada sekitar 12 poin lagi, nanti akan kita bahas insya Allah, yaitu cinta mukmin 24. Karena aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena pada dasarnya sebagaimana engkau ingin dicintai, aku pun ingin dicintai. Kalau kamu ingin supaya kamu dihormati, saya pun ingin dihormati. Kalau kamu ingin dipahami kekurangannya, saya pun dipahami kekurangannya. Aku adalah kamu. Dan yang menjadikan aku dan kamu berjumpa di dalam pertemanan yang didasarkan karena Allah, yaitu adalah Allah semata. Dan semoga ada banyak ketaatan yang bisa kita lakukan di dalam kebaikan. Ini yang dapat saya sampaikan dalam perjumpaan kali ini. Insya Allah, next pertemuan berikutnya, kita membahas 13 poin sisanya.